Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, KDNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, KDNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, KDNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, KDNCT psikosomatis dengan topik atasi sensasi asam lambung dengan afirmasi tapping. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah atasi sensasi ya atau gejala-gejala asam lambung dengan afirmasi tapping. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, KDNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, KDNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sampaikan sharingkan topik ini ya, yaitu cara mengatasi sensasi asam lambung, KDNCT psikosomatis ya, yang bermacam-macam sekali sensasinya, yaitu dengan teknik afirmasi tapping ya. Nah, ini juga pengalaman saya ya di fase pemulihan ya, di fase pemulihan ini akan lebih cepat membaik ya. Nah, dengan menggunakan teknik ini waktu itu ya. Nah, contohnya ketika pada saat itu ada sensasi-sensasi yang cukup membandel ya. Contohnya rasa-rasa keliengan ya, kepala berat ya, kemudian kadang masih sempoyongan, kemudian masih serba takut, contohnya untuk bepergian jauh, takut keluar rumah. Nah, ini sangat-sangat sekali membantu yang saya rasakan, sehingga bisa mengantarkan saya sampai ke sembuh total. Nah, ini salah satu hal ya, salah satu hal terapinya, yaitu dengan menggunakan teknik afirmasi tapping ya. Sehingga ini penting buat disimak sampai dengan selesai videonya ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya juga teman-teman menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga akan menjadikan komplit pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, KDNCT psikosomatis. Nah, dengan referensi yang komplit itulah ya, maka akan mempermudah kita untuk segera mengakhiri gangguan asam lambung, KDNCT psikosomatis hingga sembuh total. Nah, teman-teman semua, jadi kita akan sharing ya atau belajar, yaitu tentang metode atau teknik afirmasi tapping untuk mengatasi gangguan asam lambung dan kecemasan khususnya ya itu. Nah, ini sebenarnya metode ini bisa untuk mengatasi sensasi apa saja teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman rasanya apa yang dirasakan. Nah, ini bisa diatasi melalui teknik tapping ini ya. Teknik tapping ini karena ini sifatnya universal ya gitu. Nah, tujuan afirmasi tapping ini ya adalah untuk menciptakan ketenangan teman-teman ya. Jadi pokoknya tenang, 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 dan tenang. Ketika kita tenang, itu semuanya sebenarnya akan kita ini sadari bahwa sebenarnya diri kita itu sehat, diri kita itu baik-baik saja ya. Sedangkan
katakanlah pikiran yang selalu istilahnya masih berpikir negatif ya, itu adalah hanya ilusi ya, hanya ilusi dan halusinasi yang sebenarnya itu salah. Nah, nanti melalui teknik ini kita menjadi menemukan kesadaran tentang itu dan akhirnya kita jauh menjadi lebih tenang ya. Nah, karena jiwa kita menjadi lebih tenang, nah akhirnya asam lambung pun menjadi normal ya. Asam lambung normal akhirnya tidak memicu terjadinya GERD ya. Kecemasan juga akan berkurang, psikosomatik juga akan menghilang. Nah, itu alurnya seperti itu, teman-teman. Nah, dari afirmasi tapping ini akan menciptakan ketenangan. Itu caranya bagaimana? Yaitu dengan ini kita menerima dengan ikhlas dan pasrah ya, intinya di situ. Jadi tentang penerimaan, keikhlasan dan kepasrahan. Yang ini yang selalu kita afirmasikan ya, afirmasikan sehingga sensasi-sensasi itu nanti akan berkurang bahkan menghilang, teman-teman ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian afirmasi ya dibutuhkan untuk menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan pikiran sadar ke kecerdasan bawah sadar. Nah, ini perlu disadari ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada pikiran sadar dan ada kecerdasan bawah sadar. Pikiran sadar ini ada di otak kita, di pikiran kita, sedangkan kecerdasan bawah sadar ini ada di seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, itu nanti yang akan bekerja ya. Itu seperti itu, teman-teman ya. Tetapi dengan dasar perintah dari pikiran sadar itu ya, itu. Dan selanjutnya setelah memerintahkan dari pikiran sadar ke bawah sadar, selanjutnya kecerdasan bawah sadar ini akan bekerja ya, sesuai dengan pesan pikiran, sesuai dengan tentunya pikiran sadar ya yang telah disampaikan. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus memahami bahwa di dalam tubuh kita ini memang ada keajaiban ya, keajaiban yaitu pikiran sebenarnya bisa mencipta. Maka hidupmu adalah pikiranmu ya. Ketika kita berpikirnya tentang sehat dan sehat ya, akhirnya respon tubuh menjadi sehat. Tetapi ketika pikiran ini masih tidak yakin ya, masih kadang takut terkena penyakit ini itu dan lain sebagainya, sehingga respon tubuh itu juga menjadi tidak nyaman. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu ini penting sekali ya untuk kita praktekkan, kita biasakan ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat teman-teman yang khususnya di fase pemulihan ya, tetapi sensasi masih sering bermunculan. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian jadi afirmasi itu penyampaian pesan tadi ya, teman-teman ya. Jadi penyampaian pesan dari pikiran sadar ke bawah sadar atau ke kecerdasan bawah sadar itu. Nah, kemudian tapping ya. Jadi afirmasi tapping ya. Jadi dua hal kita padukan ya. Nah, tapping itu adalah teknik ketuk-ketuk, teman-teman ya. Contohnya kita mengetuk tangan seperti ini ya. Ini tapping namanya ya. Tapping jadi ketuk-ketuk. Ini dibutuhkan ya untuk memasukkan pesan pikiran sadar ke kecerdasan bawah sadar agar lebih mudah diterima. Jadi dengan kita mengetuk-ngetuk bagian tertentu, tentunya bagian-bagian yang sensitif ya, sensitif untuk memasukkan supaya kecerdasan bawah sadar itu menjadi cepat menangkap seperti itu. Jadi ini termasuk energi ya, energi elektromagnetiknya memang harus digerakkan itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti apa yang kita sampaikan lewat afirmasi yaitu sebagai pesan, ini akan cepat ditangkap oleh kecerdasan bawah sadar kita. Nah, sehingga dengan seperti itu nanti akan bekerja ya. Nah, akhirnya mengatasi sensasi-sensasi yang muncul. Nah, itu sensasinya bisa berbeda-beda ya antara orang satu dengan orang lain, tapi semuanya sama. Jadi ini sifatnya generik lah, bisa mengatasi semuanya. Nah, yang diketuk-ketuk itu bagian mana ya di dalam tapping ya? Ini ada beberapa bagian, teman-teman ya. Nanti ada contohnya ya, contoh kita sambil afirmasi sambil mengetuknya, itu seperti itu. Nah,
yang penting kita pahami dulu ya tekniknya supaya nanti kita bisa praktek teman-teman ya. Kemudian tapping dilakukan pada titik-titik sebagai berikut ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah di telapak tangan kanan dan kiri, yaitu di sini nih ya. Ini. Nah, untuk mengetuknya pakai 3 jari ini ya, di kiri. Nah, seperti ini. Ini di telapak tangan kanan dan kiri. Tetapi nanti sambil afirmasi teman-teman. Ini saya menunjukkan titik-titik yang di tapping dulu ya, yang diketuk dulu ya. Ini. Nah, kemudian setelah ini ya, telapak kanan ini, bawah telapak tangan ya. Ini kiri, kemudian kanan, kemudian atas kepala. Ya, atas kepala di sini teman-teman ya. Nah, ini juga diketuk. Nah, setelah dari atas kepala itu ke atas mata ya, di sini nih. Nah, di alis lah, dekat alis ya, di atas mata di sini. Ini tepuk-tepuk karena matanya 2 ya, kita pakai tangan 2 sekalian seperti ini. Ini nanti sambil afirmasi ya, seperti itu. Nah, setelah itu samping mata atau di kening ya, di sini. Nah, di sini nih ya, ini yang diketuk ya, itu seperti itu. Nah, kemudian di bawah mata, setelah dari sini bawah mata di sini. Nah, ini kalau pakai kacamata sebaiknya dilepas saja ya. Nanti saya lepas bolehlah di sini ya, di bawah mata itu ya, agak dekat ke mata ya. Ini sasaran ini sih titik mediterannya di sini. Seperti itu. Nah, setelah itu, tadi di atas mata, kemudian di kening, samping mata, kemudian bawah mata ya. Kemudian di atas bibir. Ya, atas bibir atas di sini. Di bawah hidung lah ya. Nah, ini kita ketuk-ketuk di sini. Nah, setelah itu menurun lagi di bawah bibir di sini. Nah, ini di bawah bibir. Setelah dari bawah bibir ini turun lagi ya di dada bagian atas ini. Nah, di sini ya. Ini pakai tangan 2 aja sekalian seperti ini ya. Kanan kiri kan. Nah, di sini nih. Ini yang ada ini agak keras ya, ada tulangnya di sini. Nah, ini ketuk-ketuk di sini. Nah, setelah dari sini ya, kemudian di bawah ketiak sini. Nah, sini nih diketuk juga kanan kiri ya, karena ketiak kan ada 2 ya. Ini kiri kemudian kanan di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di bawah payudara di sini nih. Nah, ya, ini kan payudara. Nah, di bawahnya di sini yang diketuk. Tuh, seperti itu. Nah, setelah di bawah payudara, kemudian pegang tangan ya, pergelangan tangan ya di sini nih. Nah, dipegang kayak gini, kemudian ambil nafas. Terus ganti tangan yang satu, yang kanan sama dipegang ya. Ini pas di urat nadinya ya, ditekan di sini. Nah, seperti itu selesai teman-teman. Nanti sudah ada perubahan dengan melakukan seperti itu dibarengi dengan afirmasi ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita boleh praktek ya teman-teman ya, praktekkan saja. Nah, sebelum praktek ya, supaya ini menunjukkan ada istilahnya perubahan atau tidak ya buat teman-teman ya. Nah, itu atau ada perubahan tapi perubahannya seperberapa ya. Nah, itu harus ada ukurannya teman-teman ya. Contohnya ya, misalkan sensasi yang waktu itu saya agak lama itu keliengan ya, sensasi keliengan. Nah, maka itu seolah-olah saya ukur ya, saya ukur sensasi keliengan, katakanlah sebelum kita melakukan afirmasi tapping ya, itu di posisi 10 ya, 10. Nah, kemudian setelah saya tapping nanti akan menurun ya, akan menurun katakanlah di angka 5 atau di angka 7 atau di 8. Nah, itu dirasakan sendiri ya. Jadi hanya ukuran perkiraan lah, perkiraan, tapi supaya kita ini langsung merasakan perubahannya.
Oh tadi sebelum tapping saya merasakan seperti ini rasanya. Nah itu anggap saja angka 10 ya. Nah kemudian setelah di tapping ya, nah itu nanti turunnya di angka berapa? Ya bisa juga turun di angka 8, di angka 7, di angka 5 ya. Bahkan sampai 0 ya. Kalau 0 itu berarti sembuh total ya. Itu seperti itu ya. Nah itu tergantung ini apa fokusnya teman-teman ya. Nah itu. Nah, kemudian kelebihan dari teknik ini ya, seperti memang ada ya keajaiban lah itu seperti itu. Karena pada saat kita afirmasi, intinya kan kita di dalam afirmasi setelah kita punya sensasi ya. Nah, itu sensasi itu kita terima ya. eh, Diterima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, sifat sensasi ya ketika sudah diterima itu akan berhenti di situ, tidak akan ditambah lagi itu karena sudah diterima ya. Nah, ketika kita sudah pasrah ya, menerima dengan ikhlas tadi ya, itu berarti sudah tidak ditambah lagi. Nah, ketika sudah pasrah, pasrah ini nggak ada ego teman-teman, nggak ada ego, nggak ada keinginan. Pasrah pokoknya ya sudah pasrah aja. Kita nggak usah berharap apa-apa ya. Jadi itu sifatnya pasrah. Tapi kalau pasrah masih berharap cepat sembuh, berharap menjadi berkurang dan sebagainya, itu belum pasrah total namanya. Kalau pasrah total itu pokoknya kita siap menjalani dah seperti itu saja ya. Jadi karena apa? Karena nanti ketika kita sudah pasrah, yang bekerja itu bukan diri kita ya. Jadi sensasi yang tadinya rasanya nggak nyaman ya, kemudian kita pasrahkan ya. Kita pasrahkan itu kita serahkan sehingga sudah tidak menjadi tanggung jawab kita, tidak menjadi beban kita sudah tidak merasakan lagi ya, karena kita sudah pasrahkan. Tentunya kita pasrahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga yang bekerja itu sudah semesta teman-teman, yaitu Sang Pencipta sendiri, yaitu kecerdasan semesta tak terbatas yang bekerja itu, sehingga kita sudah nggak punya beban apa-apa. Nah, ketika kita bisa fokus seperti itu, karena itu sudah kita pasrahkan ya tentang sensasinya, maka ya yang kita dapatkan adalah ketenangan, kedamaian, bahkan kebahagiaan. Itu seperti itu teman-teman. Dan teknik ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Yang penting istilahnya kita bisa duduk, kita agak tenang ya. Nah itu lakukan saja di dimanapun bisa. Semakin kita sering melakukan, tentunya juga efeknya semakin baik ya. Karena hal-hal yang bersifat terapi itu sifatnya repetisi ya. Kalau sering kita ulang-ulang, apalagi ini hubungannya yang bekerja ini adalah kecerdasan bawah sadar, nanti akan lebih mudah untuk menangkapnya karena sering kita lakukan. Nah baik ya, kita praktek teman-teman ya, kita lakukan. Jadi ambil duduk yang rileks ya, yang santai ya, contohnya seperti ini. Nah ini caranya langsung mulai ketuk-ketuk sambil afirmasi ya. Katakanlah saya mau mengatasi keliengan ya, pokoknya yang mau diatasi apa itu sebutkan dengan spesifik ya. Kalau misalkan kelayangan dan perut kembung ya sampaikan kelayangan dan perut kembung ya, itu seperti itu. Tetapi ini sebagai contohnya misalkan pusing-pusing atau kelayangan ya yang sering kita rasakan lah seperti itu ya. Nah ini caranya seperti ini teman-teman. Jadi ini diketuk di sini, kemudian sambil afirmasi ya. Kita lakukan ya, boleh diikuti ya pelan-pelan saja supaya kita nanti bisa mengulang-ulang sendiri ya. Itu jadi begini, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus pindah tangan sama, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus pindah di atas kepala, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus di atas ini alis ya, kata alis,
Walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus di bawah, di samping mata di kening ya. Walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus di bawah mata, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus di sini, atas bibir ya. Walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus di bawah bibir, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus turun ke bawah di dada bagian atas di sini ya, diketuk juga. Walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus di bawah ketiak, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus pindah lagi, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Di bawah payudara, walaupun saya keliengan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus terakhir pegang tangan ya di sini. Nah, gini, ambil nafas. Tangan yang satu sama dipegang. Tarik, ambil nafas, keluarkan. Selesai. Sudah seperti itu. Seperti itu nanti rasanya sudah berkurang teman-teman ya. Sudah berkurang. Dan itu bisa direpetisi ya, diulang-ulang juga lebih baik lagi ya, termasuk di setiap titik itu mengucapkannya 3 kali ya. Cuma ini tadi saya contohkan 1 kali karena supaya durasinya nggak terlalu panjang ya, itu seperti itu. Itu akan lebih kuat dengan diulangnya 3 kali di setiap titik. Itu seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu nanti pertama akan merasakan ketenangan, kedamaian ya. Akhirnya sensasi-sensasi yang tadinya dirasakan itu akan menghilang dengan sendirinya. Itu silahkan dicoba ya, karena pengalaman saya itu ini termasuk sesuatu banget ya, sesuatu banget yang membantu saya menjadi semakin membaik dan akhirnya sampai kepada sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh. Insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.